Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min mau jalan-jalan ke sawah, ke kali, mancing. Bab 371 GV menyakiti seluruh keluarga kami. Aso tidak sopan dan langsung duduk di sofa. Dua sekretaris berdiri di kiri dan kanan dibandingkan dengan perawakan Aso yang pendek. Kedua sekretaris wanita itu sama-sama memiliki tinggi lebih dari 1,75 meter, dengan kaki ramping dan penampilan cantik. Adegan saat ini agak biasa-biasa saja, bahkan lucu. Namun Aso sangat natural, bahkan memancarkan aura dahsyat dari tubuhnya, membuat kedua wanita cantik itu menjadi sedikit lemah di hadapan auranya. Li Boli merasakan tekanan yang kuat, mengalir ke arahnya seperti gelombang. Keringat bercucuran di keningnya tanpa alasan yang jelas. Sekretarisnya bahkan lupa menuangkan teh. Setelah 3 menit, Aso tiba-tiba tertawa dan berkata, "Direktur Li, apa maksud Anda? Apakah saya tuan rumahnya dan Anda tamunya?" Li Boli langsung menyadari bahwa dia sangat malu dan segera memandang sekretarisnya. "Cepat, tuangkan teh untuk ketua Aso." Sekretaris perempuan itu dengan cepat mulai mengambil tindakan. Li Boli duduk di sofa seberang. Dibandingkan dengan Aso yang duduk dengan santai, bokongnya hanya bertumpu pada samping, dan sebaliknya, terlihat ekspresi gugup di wajahnya. Aso tersenyum diam-diam di dalam hatinya, penuh rasa jijik, namun dia cukup puas dengan penampilan Li Boli saat ini. "Tujuan yang ingin Anda capai tercapai. Direktur Li, saya di sini untuk meminta Anda bekerja sama." Aso berbicara lebih dulu. "Teng," Li Boli langsung berdiri dan berkata, "Ketua Aso, apakah Anda ingin berinvestasi di Li Group kami?" Memikirkan kekuatan Sunleng Group, jika berinvestasi di Li Group, maka secara langsung akan menjadi perusahaan paling kuat di Ninghai. Apa itu Zhao Group dan apa itu Li Group yang baru? Hatiku dipenuhi dengan ekstasi dan harapan. Aso menggelengkan kepalanya, "Kamu salah paham." Dahi, Li Boli merasakan hatinya tenggelam ke dasar, dan senyuman malu muncul di wajahnya. "Maafkan aku." Aso melambaikan tangannya, "Tidak perlu melakukan ini, aku melihat ketulusanmu." Setelah berbicara, dia melambai kepada sekretaris di sebelah kiri. Sekretaris Ando Noriko langsung mengambil kontrak dan berkata, "Direktur Li, lihat." Nadanya baik dan sangat sopan, suara manisnya seperti angin musim semi. Mata Li Boli tertuju padanya dan dia tertegun di tempat. Ternyata itu adalah kontrak akuisisi grup Li, ini. Li Boli memandang Aso dan mengungkapkan kebingungannya. Dia tidak pernah berpikir untuk menjual grup Li. "Saya telah mengakuisisi Li Group senilai 1,5 miliar. Apakah menurut Anda cocok? Jika iya, silakan tanda tangani." "Berapa banyak?" Li Boli yang baru saja duduk kembali berdiri dari kursi. "Direktur Li, 1,5 miliar, kata Ando Miko sambil tersenyum. Li Boli merasakan jantungnya berdebar kencang 2 kali. 1,5 miliar, itu hanyalah harga yang sangat mahal. Grup Li saat ini memiliki kurang dari 1 miliar dan terus merugi. Jika dilelang, akan lebih menyedihkan." Ini dia tidak bisa mempercayainya. Dia tidak berkata apa-apa dan menatap Aso dengan pertanyaan di matanya. Aso awalnya mengira Li Boli akan menjual perusahaannya setelah mendengarnya. Tapi dia malah menjadi tenang, yang agak tidak terduga. Aso tersenyum dan berkata, "Direktur Li, saya ingin mengakuisisi perusahaan Anda, mendirikan perusahaan real estate, dan menunjuk Anda sebagai ketua dan bertanggung jawab atas manajemen. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik." "Benarkah?" Li Boli merasa jantungnya dipukul berulang kali, dan itu agak sulit dipercaya. Ketenangan di wajahnya menghilang seketika, digantikan oleh kegembiraan dan kegembiraan. Aso melambaikan tangan kanannya lagi, dan Miko Ando mengeluarkan surat penunjukan. Ketika Li Boli melihat 3 karakter, ketua, tertulis di surat pengangkatan, dia tertawa terbahak-bahak. Ini berarti menghabiskan uang orang lain dengan santai dan hidup dalam kecanduan ketuanya sendiri, yang merupakan hal yang hebat. Ya, saya setuju untuk menjualnya." Aso mengangguk. "Noriko, tanda tangani dan transfer." "Miko, tanda tangani janji temu." Noriko Ando dan Meiko Ando segera melangkah maju dan meletakkan kontrak di depan Li Boli. Setelah Li Boli memeriksanya dan memastikan tidak ada masalah, dia langsung menandatangani. Meskipun dia tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini, uangnya aman di sakunya. Sedangkan untuk urusan perusahaan, dia tidak peduli lagi.
Dalam waktu kurang dari 10 menit, semuanya selesai, dan Li Boli telah menerima kabar bahwa 1,5 miliar telah tiba. Aso melambaikan tangan kirinya kepada Ando Noriko, dan Ando Noriko langsung meletakkan cek senilai 10 miliar di depan Li Boli. Li Boli, yang berulang kali terkejut, segera berdiri dan berkata, "Ketua Aso, apa yang kamu lakukan?" "Direktur Li, sekarang Anda akan mengubah grup Li menjadi perusahaan real estate, dan kemudian mulai mengakuisisi rumah bekas di Ninghai." Membeli rumah bekas, Li Boli sempat bingung dan mengecek, lalu berpikir jika membeli rumah bekas, lebih baik menjadi perusahaan perantara. Aso mengangguk, "Ya, semakin rendah harganya, semakin baik." Li Boli sudah paham bahwa dia ingin menimbun rumah dan kemudian berspekulasi tentang rumah. "Aku akan memberimu waktu seminggu untuk mendapatkan semua rumah bekas di kota Ninghai." Mendesis, Li Boli menghela nafas. Dia tidak menyangka Aso memiliki nafsu makan yang begitu besar, tapi dia sangat rakus. Biaya rata-rata dikendalikan dalam 8.000. Jika melebihi 8.000, Anda membayar untuk menebusnya. "Li Boli, saya tahu tidak ada makan siang gratis di dunia, tapi saya tidak pernah menyangka pihak lain akan mengajukan permintaan seperti itu. Namun, jika dipikir-pikir baik-baik, jika semua hal baik adalah milik Anda, lalu dari manakah Anda mendapatkan keberuntungan tersebut?" "Ketua, jangan khawatir," Li Boli kini menganggap dirinya sebagai bawahan dan lebih rendah hati. Aso mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Miko Ando dan Noriko Ando memberikan penjelasan lain atas nama Aso, dan mereka bertiga pergi. Li Boli segera pulang untuk berdiskusi dengan ayah dan putranya Li Fufeng, dan segera mereka setuju untuk mengakuisisi beberapa perusahaan perantara kecil dan mulai membeli rumah secara bertahap. Harga rumah di kota Ninghai mulai berfluktuasi. Rumah sakit Pokoi, cedera Chen Ya terjadi di lengan kanannya, jadi dia tidak melihat ponselnya atau beritanya. Seorang perawat masuk, mengganti obatnya, dan meletakkan teleponnya di atas meja. Karena perawat tidak mematikan layar ponselnya, berita yang ditampilkan di sana kebetulan adalah berita tentang keluarga Chen kemarin. Kepala Chen Ya berdengung saat dia melihat keluarga Chen ditutup dan ayahnya dicari. "Kapan ini terjadi? Apakah kamu yakin berita ini benar?" Wajahnya menjadi pucat. Dia menatap perawat itu dan bertanya dengan cemas. Perawat kecil itu melihat sekilas berita itu dan berkata dengan santai, "Tentu saja benar, keluarga Chen bukanlah manusia. Bahkan jika mereka ditembak ratusan kali, itu tetap tidak akan menghilangkan kebencian di hati mereka." Setelah perawat selesai berbicara, matanya melihat nama yang tertulis di samping tempat tidur Chen Ya. Chen Ya. Memikirkan reaksi Chen Ya, dia segera mengganti obatnya dan pergi. Chen Ya sedang duduk di tempat tidur dengan air mata di wajahnya. Yang paling dia takuti adalah hal seperti ini akan terjadi pada keluarga Chen, tetapi dia tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi pada keluarga Chen pada akhirnya. "Saya merasa sangat sedih ketika memikirkan ayah saya yang sudah berusia lebih dari 70 tahun harus melarikan diri." Dia segera mengeluarkan ponselnya dan membuka-buka berita. Chen Ya benar-benar patah hati ketika dia melihat berita di bawah ini dengan orang-orang di seluruh dunia mengkritik keluarga Chen. Saat itu, ponselnya berdering. "Melihat itu nomor ayah saya segera terhubung." Sebelum dia dapat berbicara, suara Chen tua terdengar, "Chen Ya, saya telah menjadi anjing liar, dan itu semua karena Ji Fei menyakiti seluruh keluarga kami." Chen Ya tercengang saat itu juga. Bab 372 tampaknya legenda itu benar adanya. "Dudu," sudah terdengar suara hang up dari telepon. Chen Ya tampak seperti angin yang berpadu ditiup angin, penuh dengan kebingungan dan ketidakberdayaan. Akhirnya, dia berdiri, mengangkat teleponnya, meninggalkan bangsal dengan air mata berlinang, dan berjalan keluar. Qi Yuan telah mengamati dalam diam, dan ketika dia melihat Chen Ya pergi dengan putus asa, dia segera memanggil Ji Fei. Ji Fei baru saja kembali ke grup Li baru dan menerima telepon dari Qi Yuan, dan hatinya sangat rumit. Dia merasa seperti dia tidak bisa memahami Chen Ya. Pada akhirnya, dia hanya berkata, "Hentikan pengawasan." Dia memilih untuk percaya pada kemanusiaan sekali saja. Tuan Chen di ujung sana menutup telepon, dengan kilatan kerumitan di matanya, tetapi lebih merupakan kegembiraan. Chen Xin sedang mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pergi ke luar negeri. Melihat ekspresi ayahnya,
Dia sedikit bingung ketika memikirkan ayahnya tiba-tiba memanggil Chen Ya. "Ayah, ada apa denganmu?" Chen Ya tinggal di Ninghai. Lalu ada apa? Tidak apa-apa, dia berada di sana. Lagi pula, dia tidak pernah berpartisipasi dalam urusan keluarga, dan dia juga menyumbangkan semua uangnya, kata Chen Xin sambil mengerutkan kening. Tuan Chen mengangguk. "Ya, karena itu, keluarga Chen kami menanam paku untuk Ji Fei." Chen Xin meletakkan barang-barang di tangannya dan menatap ayahnya dengan heran. "Apa maksudmu?" Dengan karakter Chen Ya, dia pasti akan meminta maaf di depan umum. Apakah itu akan membuat keluarga Chen kita menjadi sasaran kritik publik? Bukankah tidak apa-apa jika aku tidak meminta maaf? Chen Xin terdiam. Tuan Chen tersenyum dan berkata, hasil dari permintaan maaf sebenarnya adalah hal yang baik. Chen Xin memandang ayahnya dengan ekspresi bertanya-tanya. Ji Fei pasti akan memiliki kesan yang baik terhadap Chen Ya, dan dia mungkin bersinggungan dengan Chen Ya. Di masa depan, ini akan menjadi kesempatan terbaik kita untuk membunuh Ji Fei. Mata Chen Xin dipenuhi dengan kegembiraan. "Ayah, kalau begitu, aku tidak akan pergi, biarkan saudara kedua pergi." Tuan Chen awalnya ragu-ragu, lalu mengangguk. "Oke, kalau begitu jangan pergi." "Bagus," teriak Chen Xin bersemangat, "pergi ke luar negeri." Di matanya, berarti melarikan diri. Hanya dengan tetap tinggal Anda dapat membalas dendam pada Ji Fei. Di dalam kantor Li Boyang dari New Li Group, ketika Ji Fei masuk, Li Boyang sedang berdiskusi dengan Li Ruoxi tentang pembangunan rumah di zona pengembangan. Melihat Ji Fei, Li Boyang melambai cepat. "Ji Fei, cepat kemari, ayah dan anak kita sedang bertengkar." Li Ruoxi berdiri dengan cepat, tapi masih ada ekspresi tidak yakin di wajahnya. "Tolong bantu aku membujuk ayah, dia agak kaku sekarang." "Puff," Ji Fei tiba-tiba tertawa. "Mengapa kamu tertawa?" Li Ruoxi berkata dengan marah. "Aku hanya menertawakanmu, karena kalian tidak dapat meyakinkan satu sama lain. Mari kita masing-masing membuat rencana untuk maju." "Bagaimana ini mungkin? Sekali salah, akan rugi besar." Li Boyang menghela nafas dan berkata. Ji Fei mengeluarkan daun tehnya dan berkata, "Ayah, aku punya teh yang enak di sini. Biarkan Ruoxi membuatkan tehnya dan kita minum dan mengobrol." "Kamu..." Li Ruoxi sedikit tidak puas saat dia memikirkan semua hal yang harus dia lakukan dan bagaimana Ji Fei punya waktu untuk membuatkan teh untuknya. "Teh apa yang enak?" Li Boyang mengambilnya dan melihat tidak ada mereknya, hanya kemasan biasa, dengan rasa penasaran di wajahnya. "Ketika saya mengangkat hidung dan menciumnya, saya merasakan wanginya harum dan terasa segar. Saya terkejut dan bertanya, dari mana kamu mendapatkannya?" Ji Fei berkata dengan santai, "Saya mendapatkannya dari kepala Zhao." "Apakah kamu pergi menemuinya?" Mata Li Ruoxi dipenuhi dengan kegembiraan. "Ayah dan aku ingin minum teh." Ji Fei sengaja tersenyum. Pria jahat, Li Ruoxi sengaja mengambil teh dan merebus air untuk membuat teh. Li Boyang memandang Ji Fei dengan kekaguman di matanya. Bisa mendapatkan sesuatu dari wali kota Zhao bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Ji Fei, Ruoxi hanya ingin mengambil alih Gunung Phoenix dan kemudian mengembangkannya untuk menaikkan harga rumah di seluruh zona pengembangan. Ide ini tidak mungkin dilakukan. Li Boyang langsung ke pokok permasalahan. Ji Fei tidak berbicara, tapi sepertinya dia mendengarkan. Harga rumah adalah dasar bagi kelangsungan hidup masyarakat. Harganya terlalu tinggi dan kami, sebagai pengusaha, memiliki hati nurani yang tidak tenang. Ji Fei mengangguk. Saya diam-diam memuji Li Baiyang di dalam hati karena menjadi orang yang penuh perhatian. Hal pertama yang terlintas dalam pikirannya adalah kelangsungan hidup rakyat jelata. Ada juga Gunung Phoenix saat ini. Menurut laporan, dari sudut pandang Feng Shui yang diperhatikan orang-orang di Longguo, ini bukan Feng Shui yang baik. Jika pembangunan gagal, sebagian besar lahan di zona pengembangan akan hilang. Nilai risikonya terlalu tinggi. Ayah, saya masih tidak setuju dengan sudut pandang Anda. Jika kami berhasil mengembangkannya, kami akan mendapat untung besar dan bahkan memberi kesempatan pada grup Li baru kami untuk benar-benar lepas landas. Li Ruoxi berkata sambil membuat teh. Li Boyang mengabaikan Li Ruoxi dan memandang Ji Fei. Anda yang memutuskan masalah ini, siapapun yang Anda dukung, kami akan menerapkan idenya. Kekuasaan diserahkan kepada Ji Fei. Li Ruoxi memandang Ji Fei, matanya penuh kerinduan. Apakah wali kota Li sudah mengatakan apa yang harus dilakukan dengan Gunung Phoenix?
Ji Fei mengangguk. Lelang, mata Li Ruoxi sangat gembira. Bagus, Ji Fei, kita harus mendapatkannya. Maukah kamu mendukungku? Nadanya memohon, penuh harapan. Li Boyang tidak berkata apa-apa, tapi menatap Ji Fei dengan nasihat. Ji Fei sebenarnya tahu betul di dalam hatinya saat ini bahwa ide Li Boyang benar. Gunung Phoenix sekarang menjadi tanah tengkorak darah. Feng Shui sangat buruk, dan bahkan tabu dalam Feng Shui membeli gunung seperti itu untuk pembangunan. Namun, melihat mata kerinduan Li Ruoxi, dia tidak tahan lagi. Bukankah tujuan kembalinya hanya untuk berharap Li Ruoxi bisa menjadi wanita nomor 1 di dunia dan tumbuh dewasa? Semuanya untuknya. Apa arti risiko ini dibandingkan dengan pertumbuhan dan kecintaan Li Ruoxi pada Li Ruoxi? Ayah, aku mendukung Ruoxi. Ekspresi Li Boyang tidak banyak berfluktuasi. Seolah-olah dia sudah menebaknya. Ji Fei, kuharap kamu ingat bahwa cinta pada Ruoxi adalah cinta pada air matang, bukan cinta pada teh harum semacam ini. Jika kamu menyebarkannya, itu akan sangat berbahaya. Setelah mengatakan itu, dia mengambil bunga peoni putih itu, memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan perlahan merasakan aromanya, dan berhenti berbicara. Ji Fei tersenyum. Li Boyang jelas merupakan ayah dan ayah mertua yang baik. Dia tahu bahwa tidak ada yang bisa diubah, tapi dia menggunakan metafora di akhir untuk memperdalam hubungannya dengan Li Ruoxi. Hatiku dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Ayah, jangan khawatir, denganku di sini, tidak akan ada yang sulit. Li Boyang menyesap tehnya dan berkata, teh yang enak harus dinikmati dengan hati-hati. Dia membuka matanya dan menatap Li Ruoxi. Orang baik juga harus dinilai dengan cermat. Wajah cantik Li Ruoxi memerah saat dia melihat Ji Fei. Matanya penuh dengan perasaan asmara yang aneh dan bahkan kebahagiaan yang mendalam. Jika Anda mempunyai suami seperti ini, apalagi yang bisa Anda minta? Ketiga orang itu duduk bersama, minum teh, dan merencanakan pengembangan zona pengembangan. Itulah keahlian Li Boyang. Meskipun dia keberatan, dia mengambil keputusan dan mencoba yang terbaik untuk memikirkan cara yang lebih baik. Setelah berdiskusi, waktu makan malam sudah tiba. Ayo pulang untuk makan malam. Li Boyang berdiri dan berkata sambil tersenyum. Ji Fei memandang Li Ruoxi dan berkata, kita akan makan malam di Wuma Villa di Taohuawu pada pukul 6 besok malam. Siapa yang mentraktir kita? Li Ruoxi bertanya. Keluarga Zhao, pemimpin kota Zhao. Keluarga Zhao mengundangmu. Li Boyang terkejut. Ji Fei mengangguk. Sepertinya legenda itu benar adanya. Bab 373 spekulasi Li Boyang. Ji Fei dan Li Ruoxi memandang Li Boyang pada saat yang sama, dengan pertanyaan di mata mereka. Li Boyang kembali menatap Ji Fei. Apakah kamu tidak mendengar ibumu membicarakan urusan keluarganya? Ji Fei menggelengkan kepalanya. Ayah, apakah kamu tahu sesuatu? Li Boyang menghela nafas panjang. Aku selalu mendengar bahwa ibumu punya hubungan keluarga dengan keluarga Zhao, dan mereka adalah kerabat dekat. Li Ruoxi memandang Ji Fei dan menemukan bahwa dia mengerutkan kening, jelas tidak mempercayainya. Pada saat ini, Ji Fei berpikir bahwa cara Zhao Yuntian memandangnya hari ini memang berbeda dari masa lalu. Yang paling penting adalah dia memanggilnya anak nakal ketika dia membuka dan menutup mulutnya. Seolah-olah dia adalah orang tua yang memarahi generasi muda sambil tersenyum. Untuk orang setingkat Zhao Yuntian, tidak mungkin dia melepaskan kesombongannya dan menjadi orang biasa. Namun, sejak dia masih kecil, dia belum pernah mendengar ibunya mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan keluarga Zhao, dan kedua keluarga tersebut hampir tidak memiliki kontak. Ayah, ini mungkin hanya rumor. Ji Fei hanya bisa menggelengkan kepalanya menyangkal. Li Boyang merenung sejenak. Ji Fei, awalnya aku sedikit egois, tapi sekarang aku sudah mencapai titik ini. Kupikir lebih baik memberitahumu. Ayah, motif egois apa yang kamu miliki untuk Ji Fei? Li Ruoxi memarahi dengan perasaan tidak puas. Li Boyang memelototi Li Ruoxi. Bukankah itu karena kamu? Li Ruoxi tampak polos. Apa hubungannya denganku? Ji Fei juga sangat terkejut dan bingung. Ibumu dan aku berharap kamu bisa mempunyai anak. Di satu sisi, kami sangat mengharapkannya, dan di sisi lain, kami juga berharap hubungan kalian bisa stabil. Dahi, wajah Li Ruoxi langsung memerah, sangat malu dan marah. Li Boyang mengabaikannya.
Namun, setelah tadi malam, kupikir aku harus mengatakan yang sebenarnya pada Ji Fei. Mata Ji Fei penuh keseriusan, seolah dia bisa merasakan makna mendalam di balik kata-kata ayah mertuanya. Bicaralah tentang keegoisanmu, bukankah kita berdua sangat baik sekarang? Li Ruoxi sengaja bertindak genit, menunjukkan bahwa dia tidak peduli. Li Boyang menunjukkan rasa malu di wajahnya. Ji Fei, aku selalu curiga bahwa ayahmu dan ibumu berasal dari Longdu, dan ibumu berasal dari keluarga Zhao di Longdu, dan ayahmu berasal dari keluarga Ji di Longdu. Apa? Li Ruoxi adalah orang pertama yang memanggil. Bahkan mata Ji Fei membelalak karena terkejut. Keluarga Zhao dan keluarga Ji di Longdu keduanya adalah keluarga kaya raya, dan mereka adalah eksistensi seperti dewa. Jika Li Ruoxi hanya mendengar legendanya, maka Ji Fei pasti sudah familiar dengannya. Selama bertahun-tahun misi di luar negeri, dia tidak pernah lupa bahwa dia berasal dari kerajaan naga, jadi dia membantu banyak orang dari kerajaan naga. Dia kurang lebih telah berhubungan dan bahkan membantu keluarga-keluarga terkemuka di Longdu, seperti keluarga Zhao dan keluarga Ji, dan mengetahui bahwa energi komprehensif yang mereka miliki bahkan lebih kuat daripada banyak negara kecil. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan berhubungan dengan orang-orang ini, tetapi ketika dia tiba-tiba mendengarnya, dia masih sedikit terkejut. Ji Fei, aku melihatmu sangat kaya, dan aku khawatir jika kamu benar-benar anggota keluarga Longdu Ji, maka Ruoxi kami akan berusaha mendapatkanmu, dan pernikahan ini akan sulit untuk dilanjutkan, jadi aku tidak pernah mengatakannya apapun. Li Boyang mengungkapkan keegoisan dan keprihatinannya. Wajah Li Ruoxi yang sombong itu begitu merah hingga dia hampir meneteskan air mata. Aku masih berharap dia tidak menginginkanku. Ia menolak menyerah. Namun ia juga memiliki perasaan campur aduk di hatinya, bahkan sedikit gugup. Dia diam-diam menatap Ji Fei. Ji Fei terdiam, berpikir cepat. Jika spekulasi Li Boyang diikuti, semuanya tampak masuk akal. Ini juga bisa menjelaskan mengapa keluarga Ji tiba-tiba bangkit di kota Ninghai, membentuk 4 keluarga besar. Hal ini juga dapat menjelaskan dengan lebih baik mengapa ketika keluarga Ji dalam bahaya, hanya keluarga Zhao yang tidak terjerumus ke dalam masalah. Tahukah Anda, tidak ada persahabatan yang perlu dibicarakan dalam perselisihan keluarga seperti ini, yang ada hanyalah kepentingan. Melihat Ji Fei terdiam, Li Ruoxi berpikir bahwa Ji Fei benar-benar tergoda ketika memikirkan status keluarga Ji dan keluarga Zhao di Longdu, jadi dia berkata dengan nada yang sangat tidak nyaman, Ji Fei, apakah kamu mau ceraikan aku sekarang, agar kamu tetap bisa bersamaku di masa depan, temukan wanita yang lebih baik. Ah, pikiran Ji Fei terputus dan dia menatap Li Ruoxi. Apa katamu? Anda? Ketika Li Ruoxi melihat Ji Fei sepertinya tidak mendengarkannya, dia merasa malu saat memikirkan kata-kata cemburu barusan. Haha, Ruoxi, kamu masih belum mengerti Ji Fei. Jika Ji Fei benar-benar pria seperti itu, dia tidak akan kembali padamu. Li Boyang kini sangat mengagumi dan mengapresiasi Ji Fei. Ia melihat bahwa Ji Fei bukanlah tipe pria yang tidak menyukai orang miskin dan mencintai orang kaya, serta bukan tipe pria yang selalu menyerah. Ayah, Li Ruoxi sangat marah hingga dia menghentakkan kakinya. Ji Fei telah bereaksi saat ini dan mengangkat tangannya untuk memegang tangan Li Ruoxi. Jangan khawatir, tidak peduli seberapa menonjolnya aku tetaplah suami yang perutnya lemah di depanmu. Kamu membencinya. Li Ruoxi melepaskan tangan Ji Fei dengan marah, dan dia hampir menangis karena malu. Namun, saya sangat bahagia di dalam hati. Ji Fei, kamu bisa pergi ke rumah Zhao besok untuk menguji masalah ini, dan izinkan aku mengingatkanmu, Li Boyang berkata dengan serius. Ji Fei mengangguk, menunjukkan bahwa dia mendengarkan. Jika ayah dan ibumu benar-benar berasal dari keluarga Ji dan keluarga Zhao, maka mereka mungkin belum benar-benar meninggal tahun itu. Jika mereka benar-benar meninggal, itu pasti bukan masalah sederhana antara keluarga Chen dan keluarga Zhou. Ji Fei benar-benar diam. Kata-kata Li Boyang juga menyentuh hatinya. Dia tahu bahwa di balik keluarga besar seperti keluarga Ji dan keluarga Zhao, ada kekuatan misterius yang diam-diam melindungi mereka, yang tidak dapat digoyahkan oleh orang biasa. Kekuatan misterius, pria misterius, berpikir bahwa dia dan pengurus rumah tangga tua itu dalam bahaya. Pria misterius itu bergegas menyelamatkannya dan membesarkannya. Meskipun pria misterius itu selalu mengatakan bahwa itu adalah pertemuan yang tidak disengaja,
Bagaimana bisa ada begitu banyak hal yang tidak disengaja di dunia ini? Berpikir lagi tentang penculikan Tong Tong, melalui 2 kalimat yang ditinggalkan oleh pria misterius itu, dia menemukan keluarga Chen dan menyelamatkan Tong Tong. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Mungkinkah Ji Fei, yang awalnya tidak begitu tertarik untuk menghadiri makan malam keluarga-keluarga Zhao besok, tidak sabar sekarang? Namun, dia menekan emosinya yang rumit dan menatap Li Boyang. Ayah, jangan pikirkan itu lagi. Kita hanya perlu melakukan urusan kita sendiri, menempuh jalan kita sendiri, dan menjalani hidup kita sendiri. Sekarang aku merasa sangat bahagia. Setelah mengatakan itu, dia meraih tangan Li Ruoxi. Li Boyang tidak menyangka Ji Fei akan menyesuaikan diri begitu cepat. Bahkan dia sangat bersemangat setelah mengetahui semuanya. Akhirnya, dia memandang Li Ruoxi sambil tersenyum dan berkata, "Ruoxi, tolong lebih memperhatikan Ji Fei mulai sekarang. Dia memiliki terlalu banyak hal yang tersembunyi di dalam hatinya. Dia adalah pria yang benar-benar sulit." Hati Li Ruoxi sakit, dan lingkaran matanya sedikit merah. "Ruoxi, kamu masih belum mengerti Ji Fei." Setelah Li Boyang selesai berbicara, dia keluar. Li Ruoxi tercengang. Ji Fei meremas tangannya dengan lembut dan berkata, "Ayah, kamu terlalu banyak berpikir. Ayo kembali." Ji Fei meraih tangan Li Ruoxi dan mengikutinya keluar. Hati Li Ruoxi seakan terguncang hebat, dan gagasan menjadi istri sejati perlahan mulai muncul. Di ruang belajar keluarga Zhao, Tuan Zhao, Zhao Yuntian dan Zhao Yunfeng sedang duduk bersama. Bab 374 di mana ini, Yuntian, Yunfeng, bisakah kalian semua memberitahuku pendapatmu tentang Ji Fei? Tuan Zhao memecah kesunyian. Zhao Yuntian adalah orang pertama yang berbicara. "Ayah, menurutku Ji Fei, seorang pemuda, sangat luar biasa. Dia mewarisi Genji Guanghui dan kelezatan Meng Chen, dan kemampuannya sangat luar biasa. Dia bukan sekadar makhluk di dalam kolam." Tuan Zhao tidak mengungkapkan posisinya dan memandang Zhao Yunfeng. "Ayah, aku tahu apa yang dikatakan kakak laki-lakiku, dan aku setuju sampai batas tertentu. Tapi sekarang ada situasi di mana keluarga Zhao dan keluarga Ji menentang hubungan antara Ji Guanghui dan Zhao Meng Chen, jadi mereka gagal di Ninghai pada akhirnya. Kamu banyak membantu mereka ketika mereka bisa mendapatkan pijakan di Ninghai. Belakangan, keluarga Zhao kita juga sangat terlibat dalam urusan mereka. Jika tidak, grup Zhao akan menjadi lebih kuat, dan posisi kakak laki-laki tertua mungkin tidak seperti saat ini, pemimpin kota. Sekarang, saranku adalah jangan terlibat dalam masalah Ji Fei. Bagaimanapun, dia sudah mengungkapkan identitasnya. Seseorang dari keluarga Ji dan keluarga Zhao pasti akan bereaksi dan mengambil tindakan. Maka kita akan sangat malu." Meskipun Zhao Yunfeng tidak mengatakannya dengan jelas, niatnya jelas, yaitu dia tidak akan menjalin hubungan dengan Ji Fei. Tuan Zhao masih diam saja. Zhao Yuntian memandang Zhao Yunfeng. "Yunfeng, kamu masih terlalu pebisnis. Ini semua tentang keuntungan." Zhao Yunfeng hampir menuruti kata-kata kakak laki-lakinya, tetapi karena berpikir bahwa masalah hari ini sangat penting, dia tidak bisa menahan diri untuk melakukan serangan balik. "Saudaraku, masalah ini sebenarnya bukan yang kamu katakan. Saya pikir kamu masih perlu berpikir secara mendalam." Zhao Yuntian masih ingin berbicara, tetapi Tuan Zhao mengangkat tangannya dan berkata, "Mereka akan datang ke rumah saya sebagai tamu besok. Saya akan menggunakan kesempatan ini untuk melihat-lihat dan membicarakan sisanya." Zhao Yuntian dan Zhao Yunfeng mengangguk pada saat bersamaan. Mata Tuan Zhao sedikit menyipit, dan akhirnya menghela nafas. Saat itu, Meng Chen dan Ji Guanghui berada dalam bahaya, dan kami tidak dapat membantunya. Sekarang Ji Fei berada di kota Ninghai. Selama keluarga Zhao kami dapat membantunya, kami akan memberinya bantuan. Seorang anak berusia 8 tahun tidak dapat bertahan hidup. Tidak mudah untuk tumbuh menjadi seperti sekarang ini. Mata Zhao Yuntian menunjukkan kegembiraan. Ayahnya masih menghargai ikatan keluarga daripada kepentingan. Zhao Yunfeng tetap diam dan mempertahankan pendapatnya. Ji Fei tidak tahu tentang keluarga Zhao. Ketika dia kembali ke rumah, dia sudah menyerahkan segalanya. Baginya, bagaimana dengan keluarga Zhao dan keluarga Ji? Sekarang dia hanya memiliki keluarga Li. Yang tersisa hanyalah kebangkitan keluarga Li, hanya kehancuran keluarga Chen dan balas dendam keluarga Zhou. Dia tahu betul bahwa masyarakat ini adalah tentang hutan belantara,
dan jika dia lemah, semuanya akan sia-sia. Kembali ke rumah, ibu mertua Jiang Qing dan Sui Muhan sedang menyiapkan makan malam. Tong Tong sedang bermain di ruang tamu. Ketika dia melihat Ji Fei, dia berlari dan berkata, "Ayah baptis." Dia melemparkan dirinya ke pelukan Ji Fei, mengganggu Ji Fei dan menolak untuk turun, seolah-olah dia adalah putri kandung Ji Fei. Sui Muhan kebetulan keluar, sedikit malu, dan segera menghampiri, "Tong Tong, jangan ganggu ayah baptismu, pergi dan bermainlah sendiri." Tong Tong memeluknya lebih erat, "Tidak, ayah baptis suka bermain dengan Tong Tong." Sui Muhan masih ingin berbicara, tapi Ji Fei sudah tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, Tong Tong lucu sekali. Aku sangat menyukainya." Sui Muhan tersipu, mengintip Li Ruoxi, dan pergi ke dapur. Pikiran batin Li Ruoxi menjadi lebih bertekad, dan dia ingin memberi Ji Fei seorang anak. Melahirkan seorang anak milik Ji Fei, Jiang Qing keluar dari dapur dan melihat Ji Fei memegang Tong Tong. Matanya penuh rasa iri yang kompleks, dan menatap Li Ruoxi, "Kamu dan Ji Fei punya anak, dan kemudian Tong Tong akan punya teman." Li Ruoxi tersipu lagi dan menjadi lebih bertekad. Segera semua orang mulai makan. Tiba-tiba, sebuah pesan utama muncul di ponsel Ji Fei. Dia melihatnya tanpa sadar dan tercengang. Ternyata itu adalah permintaan maaf publik. Saya segera mengkliknya, dan ternyata itu adalah surat permintaan maaf Chen Ya kepada semua orang Ninghai atas nama keluarga Chen, dan dia bahkan terus terang mengakui semua hal tidak manusiawi yang telah dilakukan keluarga Chen di Ninghai. Li Ruoxi datang ke samping Ji Fei. Ketika dia melihatnya, dia sama terkejutnya. Tidak bagus. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia meletakkan mangkuk itu dan berkata, "Aku akan keluar." Jalankan menuju pintu, Ji Fei, apa yang terjadi? Li Ruoxi dan yang lainnya bertanya pada saat bersamaan. Chen Ya akan bunuh diri? Apa? Li Ruoxi dan yang lainnya bertanya dengan bingung. Ji Fei tidak menjelaskan, dia hanya membuka pintu dan pergi. Dalam perjalanan, dia menghubungi Phoenix dan berencana mengikuti Chen Ya dan mendapatkan informasi detailnya. Ketika saya sampai di alamat Chen Ya, saya bergegas ke sana. Saat ini, di lantai atas gedung asrama guru Universitas Kedokteran Ninghai. Chen Ya melihat dunia luar melalui jendela, memikirkan omelan ayahnya dan omelan marah dari netizen setelah dia mengirimkan surat permintaan maafnya. Ekspresi kompleks melintas di wajahnya. Astaga, hidup ini sangat melelahkan. Setelah mengatakan itu, dia berjalan kembali ke meja dan mengambil sebotol obat tidur yang dibelinya, dengan senyum masam di wajahnya. Selama bertahun-tahun, sejak dia mengetahui semua ini tentang keluarga Chen, dia hidup dalam kesakitan dan keterikatan, dan dia selalu ingin keluarga Chen mengakhiri semuanya. Namun dia tidak memiliki kemampuan, sehingga pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain menjauh dari rumah dan terus berbuat baik untuk menebus penyesalan dan rasa bersalahnya. Namun ia masih belum bisa memaafkan dirinya sendiri, dan ia masih sering menderita insomnia. Pil tidur inilah yang menjadi teman terbaiknya selama ini. Dan alasan mengapa saya memiliki begitu banyak obat-obatan yang dibeli secara terbatas ini adalah untuk menabung sedikit demi sedikit, agar suatu hari saya bisa tidur selamanya dan tidak pernah bangun lagi. Hari ini, dia akhirnya tiba. Hari ini, dia akhirnya merasa santai. Akhirnya, aku bisa menghadapi semua orang dan sinar matahari dengan wajah asliku. Dia akan dibebaskan. Cengir, membuka tutup botol. Dia menuangkan ratusan obat tidur ke perutnya tanpa ragu-ragu. Tak lama kemudian, perut terasa seperti ada api yang menyala-nyala, dan rasa sakitnya terasa seperti seluruh perut terkorosi. Tubuh berangsur-angsur kehilangan kekuatan, jatuh perlahan, dan kemudian pikiran menjadi kosong. Dia bebas, kurang dari 10 menit setelah dia meminum obat, Ji Fei tiba dan langsung masuk. Saat melihat botol obat tidur jatuh ke tanah, Ji Fei merasa rumit di hatinya. Dia berlari dan meletakkan tangannya tepat di punggung Chen Ya. Sebuah kekuatan yang kuat memasuki tubuhnya. Chen Ya, yang sudah tidak sadarkan diri, tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan banyak obat tidur. Ada yang tercerna sebagian dan ada pula yang tidak. Namun, dia masih terjatuh lemas ke tanah, tidak responsif. Ji Fei mengosongkan semua obat dari perutnya 3 kali berturut-turut. Dia segera menjemputnya dan dilarikan ke rumah sakit Pokoi. Ketika mereka tiba, Qi Yuan sudah menunggu di pintu ruang gawat darurat.
Keduanya tidak bisa berkata-kata lagi untuk menyelamatkan orang, sementara Ji Fei menunggu di luar. 1 jam kemudian, Qi Yuan keluar. Wajahnya dipenuhi keringat, tapi matanya penuh kegembiraan. Saya tidak bisa mati. Ji Fei menepuk bahu Qi Yuan. Terima kasih. Qi Yuan mengangkat bahu, dengan pertanyaan tidak jelas di matanya, seolah dia ingin tahu mengapa Ji Fei ingin menyelamatkan putri musuhnya. Faktanya, Ji Fei sendiri tidak bisa berpikir jernih. Awalnya dia ingin memanfaatkan Chen Ya, tapi sekarang dia hanya merasa tidak adil jika wanita seperti itu mati secara langsung pantas mati. Saat berjalan ke ruang gawat darurat, Chen Ya kebetulan terbangun dan bertanya, "Di mana ini?" Bab 375, bisakah kamu berhenti bicara omong kosong? Begitu kata-kata itu keluar, dia menatap Ji Fei dan bertanya, "Apakah kamu menyelamatkan saya?" Chen Ya bingung, dan wajahnya dipenuhi kejutan yang tak terlukiskan. Kebencian antara Ji Fei dan keluarga Chen terungkap ke publik. Dia juga kaget sekaligus kecewa saat mengetahui kebencian antara Ji Fei dan keluarga Chen. Apalagi saat memikirkan perasaan Ji Fei yang tak terlukiskan, dia semakin merasa berhutang budi dan ingin memilih untuk mengakhiri hidupnya. Bagaimana? Apakah obat tidurnya enak? Ji Fei sengaja menggoda. Chen Ya masih sangat lemah, tapi dia masih langsung menangis. "Kamu seharusnya tidak menyelamatkanku. Kamu seharusnya membiarkan aku mati." Dia merasa tidak tahu malu menghadapi Ji Fei. Ji Fei sangat natural, matanya tertuju pada wajah Chen Ya. "Apakah kamu meminta maaf untuk keluarga Chen?" Chen Ya tercengang. "Jika Anda berpikir bahwa jika Anda mati, Anda dapat menghapus dosa keluarga Chen, maka Anda salah. Anda adalah Anda, dan keluarga Chen adalah keluarga Chen. Objek kebencian tidak dapat dialihkan." "Ji Fei, terima kasih telah mengatakan ini. Tapi aku benar-benar tidak malu hidup di dunia ini. Kamu bukan aku, dan kamu tidak tahu penderitaanku." Chen Ya menangis. Ji Fei menggelengkan kepalanya. "Itu karena kamu terlalu keras kepala. Karena kamu terjebak dalam pola pikirmu sendiri. Bahkan jika kamu membakar dupa dan menyembah Buddha setiap hari. Bahkan jika kamu melantunkan sutra dan berdoa setiap hari. Bahkan jika kamu mati 10.000 kali. Keluarga Chen apa yang bisa dilakukan orang?" Chen Ya terdiam. Keluarga Chen tetaplah keluarga Chen. Keluarga Chen tetaplah keluarga Chen. Dan keluarga Chen masih menghasilkan uang yang sama dan menambahkan dosa yang sama. "Wuho!" Chen Ya berteriak kesakitan, merasakan dukungan spiritualnya runtuh. "Di dunia ini, kamu harus membayar kesalahanmu sendiri, dan mereka akan memiliki takdir dan hukumannya sendiri. Ini semua milik mereka dan tidak ada hubungannya denganmu." Chen Ya benar-benar diam dan hanya bisa menangis. "Hiduplah dengan baik, jadilah dirimu sendiri." Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Ia hanya berharap orang-orang baik mendapat pahala dan keluhannya menjadi jelas. Dia tidak segan-segan menghapuskan Chen Peng dan membunuh Chen Jian. Alasannya sederhana. Adapun orang-orang seperti Chen Ya, dia harus memiliki takdir dan kehidupannya sendiri. Kata-kata telah diucapkan, jalan itu miliknya. Chen Ya menangis lama sekali, perlahan mengangkat kepalanya, melihat ke arah pintu, dan bergumam, "Terima kasih, Ji Fei." Ji Fei sudah pergi. Di kota Wangjiang, di villa keluarga Chen, Chen sangat marah, sementara Chen Zongguan dan Chen Xin terdiam. Tiba-tiba, ponsel Tuan Chen berdering dan dia menjawab panggilan. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan pihak lain, dia berkata dengan ringan, "Saya tahu." Dia menutup telepon, wajahnya masih marah. "Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Chen Zongguan. Ketika Chen Ya mengungkap kejahatan keluarga Chen, dia mengumumkan semua orang di keluarga Chen, termasuk Chen Zongguan. Untungnya, mereka semua telah mengganti nama mereka sekarang. Chen Ya tidak mengetahuinya, jadi tidak ada yang tahu bahwa dia berasal dari keluarga Chen. Tapi aku membenci Chen Ya di dalam hatiku dan ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Hal yang sama juga terjadi pada Chen Xin. Tuan Chen terdiam beberapa saat, dan tiba-tiba seringai muncul di wajahnya. Karena kamu ingin mati, tunjukkan nilaimu." Chen Zongguan dan Chen Xin memandang Tuan Chen, menanyakan instruksi di mata mereka. Zongguan minta Chen Song dan anak buahnya untuk segera bergegas ke kota Ninghai dan membunuh Chen Ya dan Ji Fei dengan segala cara. Setelah Chen Zongguan dan Chen Xin terkejut sebentar, mereka berdua mengangguk, Chen Ya pantas mati. Tidak ada jejak kasih sayang di wajah Tuan Chen saat dia berbalik dan memasuki ruangan.
Chen Zongguan segera pergi untuk membuat pengaturan. Ji Fei kembali ke rumah. Setelah Li Ruoxi dan yang lainnya mengetahui situasinya, mereka juga menghela nafas dengan emosi, dan kemudian kembali ke kamar mereka untuk tidur. Li Ruoxi awalnya punya ide lain dan bahkan memutuskan untuk menyerahkan dirinya kepada Ji Fei. Tapi dia menyerah ketika dia melihat waktunya tidak tepat. Keesokan harinya, semuanya berjalan seperti biasa. Pada pukul 5 sore, Ji Fei mengantar Li Ruoxi keluar dari grup Li baru dan bersiap untuk menghadiri makan malam di rumah Zhao. Ji Fei, apakah kamu sudah menyiapkan hadiah? Setelah hari yang sibuk, Li Ruoxi tiba-tiba memikirkan pertanyaan ini. Ji Fei mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, jika saya menyiapkan hadiah untuk Anda, bukankah wali kota Zhao akan menerima suap jika saya memberitahu dia tentang hal itu? Ini sama sekali tidak diperbolehkan. Li Ruoxi memutar matanya ke arah Ji Fei. Alasan ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ji Fei sangat sibuk hari ini sehingga dia benar-benar tidak memikirkan masalah ini. Namun, kalau dipikir-pikir, agak tidak masuk akal untuk pergi dengan tangan kosong. Lagi pula, aku punya tujuan lain untuk pergi hari ini. Akhirnya, sambil memutar matanya, dia memikirkan Villa Qianlong di Taohuao. Setelah mengemas semua barang terakhir kali, villa itu kini dikuasai oleh Yao Guangbiao. Ada banyak hal baik di sana sebelumnya. Jika ada yang lolos, mungkin saya bisa menemukannya dan menggunakannya sebagai hadiah. Saya memutuskan dalam hati dan berkendara menuju Taohuao. Setelah kedua orang itu turun dari mobil, mereka berjalan kaki menuju ke sana. Li Ruoxi datang ke sini untuk pertama kalinya. Dia sudah tahu bahwa Tong Tong telah diselamatkan dari Villa Qianlong di Taohuao. Dia tidak hanya menghela nafas dengan emosi. Kekuatan Ning Hai ini tampaknya sangat misterius dan sangat kuat. Ji Fei tersenyum dan berkata, kami juga sangat kuat. Jika tidak, mengapa mereka dikalahkan berulang kali? Puff, Li Ruoxi merasa terhibur dengan kata-kata Ji Fei. Sambil berbicara, saya kebetulan berjalan ke Yinhu Villa. Zhou Fenghua, yang sedang duduk di balkon, mendengar suara Ji Fei, dan kemudian mendengar kata-kata ini. Hatinya tiba-tiba melonjak karena amarah, dan dia melihat ke arah Ji Fei. Meski terpisah lebih dari 10 meter, niat membunuhnya masih kuat. Kelopak mata Ji Fei bergerak-gerak dan dia merasakan niat membunuh. Dia melihat dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia terus berjalan ke depan. Sesampainya di Qianlong Villa, Ji Fei memegang tangan Li Ruoxi dan hendak masuk. Ji Fei, ini villa orang lain, apa yang kamu lakukan? Li Ruoxi berdiri di sana, bingung dan menolak masuk. Sekarang Qianlong Villa tidak memiliki pemilik. Kami adalah pemiliknya, Ji Fei berkata sambil tersenyum dan membawa Li Ruoxi masuk. Ketika Zhou Fenghua di Villa Yinhu mendengar kata-kata ini, dia mengepalkan tangannya. Ini adalah villanya di kota Ninghai, dan itu juga villa zodiaknya. Ji Fei, aku harus memastikan kamu mati dengan parah. Api amarah berkobar di hatiku. Ji Fei tidak mendengarnya dan berjalan mengelilingi Villa Qianlong dan yang lainnya menemukan semuanya dengan sangat bersih. Li Ruoxi hanya mendengarnya, tetapi sekarang dia masuk dan melihat semua ini, dia sangat terkejut. Saya melihat buku salinan lusuh di tanah yang tampak agak tua, jadi saya mengambilnya dengan santai. Ji Fei datang dan melihat copybook ini, dan matanya berbinar. Sayang, bukankah kamu bilang kamu tidak punya hadiah saat pergi ke rumah Zhao? Ini bisa digunakan sebagai hadiah. Li Ruoxi, matanya yang indah menatap Ji Fei, tidak dapat menahan diri sejenak. Bisakah kamu berhenti berbicara omong kosong? Ji Fei tidak menjelaskan, menarik Li Ruoxi, mengambil buku fotokopi dan pergi. Li Ruoxi sangat terkejut dengan penampilan Ji Fei dan hanya bisa secara mekanis mengikutinya ke rumah villa milik keluarga Zhao. Bersambung.